Gak apa-apa, udah biar biar dua-duanya nggak usah turun. Nah, Bang Togan, Anda mau tanggapan apa? Selamat malam Pak ini, Pak Jess. Ya, selamat malam juga, Mas. Bapak, halo. Iya, iya, Bapak Kristen juga kan? Halo, halo, halo. Ya, Yes, Pak Jess kan Kristen juga ya. Oh, yes, baik. Kira-kira ada tanggapan yes. atau Anda mau bernarasi satu persatu atau mau nanya satu persatu silakan. Sudah saya bertanya dulu. Ini masih Nggak sabaran, langsung langsung nyambar gitu. Sabar, sabar dulu Pak Jas ya, biar Bang Togan dulu ya. Nggak sabar dia. Mm-mm. Ya, oke, lanjut lanjut Pak Toga. Saya jangan di mute. Pak Regar nggak usah dimainin, Pak Regar nggak apa-apa, aman 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 kok, ya aman kok. Jangan di mute saya. Itu moderator saya yang ngurus live streaming, Iya. moderator saya, bukan saya. Iya. Silakan. Sebelum bertanya, saya mau bertanya. Sebelum masuk saya masuk bertanya, beta mau Ah, bertanya, kenapa ya? Kok agama Islam itu kok suka sekali cari tahu agama ini Kristen? Kenapa tidak pernah korek-korek itu agama oh, yang sembah-sembah batu itu atau ah, dewa-dewa itu? Merasa ah, bersaing ya? Merasa disaing baik. ya? Udah, udah, ya kan biar kita gantian ngomongnya, oke? Sayang sekali. Udah. Oh, jadi menurut Ustadz itu agama Islam itu yang paling benar. Udah, saya tanggapi ya. Biar kita gantian ngomongnya gitu ya. Oh, Pertama, saya tanggapi, agama Islam bukan agama yang paling benar, tetapi hmm. agama Islam adalah agama yang benar. Tidak ada keselamatan di luar agama Islam dan tidak ada jalan selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Oh, keren. tuh. Terus Hmm. jangan merokok ya Bang Togan ya. Kena lagi ntar merokok gitu. Terus kenapa harus ke Kristen? Kenapa nggak ke Hindu, nggak ke Buddha? Atau Hmm. ke Konghucu atau ke agama lainnya? Kenapa selalu ke Kristen? Ada tiga alasan. Ya, nih yang Kristen dengerin ya. Ada tiga alasan kenapa saya selalu tertuju ke Kristen. Yang pertama, Kristen ini ya ke Islam-Islaman. Di Indonesia karena mayoritas Islam dia mengambil istilah-istilah Islam. Istilah Allah diambil, nama kitabnya Alkitab, padahal nama lain dari Al-Quran. Kosakata Rasul juga dipakai, kosakata Injil dipakai, kosakata ayat dipakai. Yang mana itu adalah kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Itu alasan yang Salah itu pertama. Kenapa Ustaz. selalu Salah tertujunya itu. ke Kristen gitu ya teman-teman. Salah. Yang kedua, bentar, ada tiga alasan. Saya persingkat ya. Alasan yang kedua kenapa selalu tertuju ke Kristen? Karena di lapangan ya banyak orang-orang Kristen yang mengetuk-ngetuk pintu rumah umat Islam lalu menawarkan agama dan Tuhannya. Itu ya. Ya. Kenapa kita mengadakan live streaming diskusi lintas agama? Yang ketiga, ya, yang ketiga. Jadi begini Bang, kalau untuk masalah yang ketiga ini ya, selain di lapangan, ada juga dari orang-orang Kristen, ini oknum gitu ya, oknum dari Kristen yang mengadakan live streaming di media sosial, lalu dia menghujat Nabi saya, menghina agama saya, contoh seperti Edis TV dan Ya, karena kroco-kroconya. lu membenarkan lu agama Kayak gitu. sendiri. Jadi ada tiga Lu alasan kenapa dengar, saya lu selalu lu tertuju membenarkan ke lu agama Kristen, sendiri, oke? kita membenarkan agama kita Bentar, begitu. bentar, bentar. Biar abang bisa tanggapi juga nanti saya dengarkan Anda gitu ya. Jadi ada tiga alasan itu ya kenapa saya selalu tertuju ke Kristen. Itu aja. Jadi kita dengarkan satu persatu. Apa pengajuan Anda mungkin bagaimana nanti juga Pak Jas mau menanggapi silakan gitu ya. Oh, Oke. begini. Ya sudah. Begini. Anggap saja agama Kristen itu tidak benar. Ya, tidak Hmm. betul. Jadi yang benar itu seperti apa? Mengikut agamamu, ikut agama Agama Islam. yang benar. Baik, agama yang benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para Luar nabi. biasa ini, Udah itu keren ini. aja. Dia keren, keren. Ini agama kita, Pak Ustadz. Tidak perlu Ah, abang ajaran kita tentang agama. Kita ah, sudah punya keyakinan sendiri. Tidak perlu kau klarifikasi agama kita. ah. Tidak perlu kita Udah? tidak perlu bimbing dari engkau. Ya, Ustadz. Jadi tidak perlu. Jadi kau urus saja agamamu. Biar kita juga urus agama kita. Tidak perlu.
kita mau jalan mau berdosa pun itu bukan urusan Pak Yusuf, Pak Ustadz. Ya, mengerti? Terus? Ya stop lah, kau suka klarifikasi agama orang lain. Kau tuh kayak Ustadz goblok Udah? kau ini. Oke, udah? Ya sudah. Oke, ya kalau mau dihentikan, Benarkan gini bang, agamamu saja. Jangan gini benarkan bang, agama- ya agama agama orang yang pertama saya tanggapi, agama yang benar adalah jalannya para nabi menyembah Tuhan semesta alam ya. Bang, tunggu dulu, Anda pasti di mute moderator. Kalau Anda bilang sudah, maka saya akan tanggapi. Jangan salahkan moderator juga memute Anda, karena Anda ingin selalu menabrak pembicaraan masalahnya gitu. Ya, Nggak tidak mau perlu, bicara kita tidak satu-satu. perlu. Ya sudah, Anda mau ngomong dulu atau kayak gimana? Biar saya dengarkan dulu apa keluh kesah Anda, kan kayak gitu. Sudah omong. Makanya dengarkan juga tanggapan saya gitu. Jangan dipotong. Jadi pertama begini ya, sudahlah kata abang ya, jangan urusin agama Kristen. Ya sudahlah kalau kayak gitu, jangan ke Islam-Islaman. Kalau Kristennya tidak mau diurusi, hentikan ya istilah-istilah Islam dicomot di kekristenan, kembalikan gitu ke bahasa aslinya. Apa yang dicomot? Apa yang dicomot? Kosakata Alkitab. Apa yang dicomot? Apanya dicomot? Kosakata Alkitab. Ya. Nah, itu salah satunya. Coba yang ke Islaman diganti aja di kekristenan itu. Kembalikan kepada teks aslinya ya, dengan bahasa Yunani. Itu yang pertama. Ya. Jadi jangan Anda teriak telur asin toleransi tapi Anda mengganggu agama orang ya. Kayak gitu. Jangan Anda teriak toleransi, urusi aja agamamu. Benerin agamamu yang bener dulu ya, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Salah satunya ya yang saya sampaikan kepada Anda. Jadi seperti itu Pak Jas, kayak gimana menurut Anda Bapak? Silakan. Mungkin dari tadi Bapak nggak ngomong gitu. Saya tidak menanggapi yang tadi itu, narasi yang tadi, terus sekarang sebelum saya masuk kepada temanya, saya ingin bertanya dulu, apa kelebihan sih di Islam itu? Gimana Pak? Bentar. Gimana? Mohon maaf, bisa diulang? Apa sih kelebihan di agama? Apa yang menjadi pertanyaan saya itu? Baik. Kelebihan di agama Islam itu? Baik, yang pertama apa ya, agama Islam ini adalah ajaran murni dari para nabi terdahulu. Itu kelebihannya. Dia tidak melenceng dari pertama berjalannya dunia sampai hari ini. Seperti yang diajarkan para nabi, Islam tetap mengajarkan seperti yang diajarkan oleh para nabi. Tidak melenceng sedikit pun. Itulah kelebihan, salah satu kelebihan Islam. Dari dulu ya teman-teman, ini mungkin saya agak minta waktu sedikit sama Pak Jas ya, karena orangnya enak juga. Gini Pak Jas, kalau kita melihat di kitab Anda maupun di kitab saya ya, praktek ibadah para nabi itu dengan cara bersujud. Kayak gitu. Abraham dia sujud di Kejadian 24 nomor 52. Terus di Al-Quran Abraham itu sujud. Quran surah Ibrahim ayat 40. Terus Nabi Musa bersujud. Ya, dia bersujud juga tuh Nabi Musa. Di Keluaran 34 nomor 8. Terus di Quran surah Toha ayat 14. Nabi Musa juga sujud. Habis itu Nabi Daud juga sujud. Di 1 Tawarik 29. Di nomor 20. Terus Ezra juga sujud. Bahkan Yesus pun juga sujud. Di Matius 26. Hari ini umat Islam juga sujud seperti para nabi sejak zaman dulu. Itulah salah satu keistimewaan Islam, dia tidak melenceng dari ajaran tauhid para nabi. Jadi seperti itu, Pak. Silakan, Bapak. Ini kan dari perspektifnya Al-Quran ya. Islam itu diperkenalkan oleh Muhammad abad keberapa? Oh, gini Pak, kalau kita berbicara agama ya, sebuah agama yang lebih dulu itu bukan menjadi patokan sebuah kebenaran gitu. Karena kalaunya yang lebih dulu nongol itu adalah sebuah kebenaran, maka yang benar adalah Hindu, agama yang paling tua. Kan kayak gitu. Gitu. Kalau Nabi Muhammad mengenalkan agama Islam setelah Quran surah Ali Imran ayat 19 turun gitu. Begini.
Begini host, Mm-mm. saya mau saya mau tanya ini. Nah, sebelum agama Islam itu ada, pasti ada orang yang menyembahnya itu. Yang menjadi pertanyaan Ada saya orang tuh, yang Heeh. ada orang pasti yang menyembah. Ada orang yang pasti menyembah. Agak ini ya, kecil gitu loh suara Bapak. Ya, terus Nah, dari seorang pemimpin itu pasti menyembah. Karena saya dengar sejarah sih bahwa Muhammad itu memperkenalkan Islam kan pada usia 40. Sebelumnya itu dia beragama apa? Muhammad itu, Nabi Muhammad itu. Baik, kalau kita lihat di hadis, Nabi Muhammad dari nenek moyangnya adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam, dan dia pindah dari rahim ke rahim, dari rahim orang-orang yang bersujud. Artinya silsilah dia ke atas, itu dia mentauhidkan Tuhan semesta alam. Memang ada beberapa agama beredar di Arab Saudi di zaman Nabi Muhammad. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada pagan Quraisy, kafir Quraisy, dan ada agama Hanif, yaitu mengikut milah Abraham. Sebelum Islam ya dikenalkan di Jazirah Arab dengan kosakata Islamnya, ini secara penyebutan gitu. Jadi sebelum Islam itu disebut agama apa? Akar dari Islam. Jadi agama yang berakar dari agama Islam ini adalah agama milah yang Hanif. Jadi Nabi Muhammad itu dia bukan penyembah berhala, termasuk orang tuanya sampai Nabi Ibrahim silsilahnya. Jadi seperti itu. Silakan Bapak. Ya, oke, kita kembali kepada temanya kamu. Temanya. Oh. Nah, jadi kayak gitu, Pak. Itulah mungkin delay gitu ya di tempat bapaknya ya teman-teman, atau beliau lagi mikir. Jadi gini Pak, kita bahas aja ya. Kenapa Anda menanyakan tentang masalah apa istimewanya Islam? Ya salah satunya istimewanya Islam ini juga nabinya pun itu dinubuatkan oleh Yesus gitu. Bayangkan gitu loh Pak. Nabi Muhammad itu dinubuatkan oleh Yesus sudah. Makanya terbukti Quran surah As-Saff ayat 6 itu. Apa kata Yesus di kitab Anda, Pak? Kata Yesus begini, ya. Dia meminta. Bagaimana? Dari mana datanya itu? Dalilnya dari mana? Nah, dari mana ya? Baik. Nggak percaya bapaknya. Baik ya. Saya bukakan datanya ya. Bentar. Ya, Bapak ya. Nih ya. Pak, dapat kita lihat ya, baca dulu. Yohanes 15:26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia bersaksi tentang aku. Pak, yang namanya penghibur ya, artinya ada yang beda dari sebelum-sebelumnya. Artinya penghibur, Nabi itu akan diutus Tuhan di luar bangsa Israel, bukan monoton dari Israel. Yang kuutus dari Bapa, kata Yesus, datang, yaitu roh kebenaran. Nabi Muhammad itu, bentar, ini kitab Anda, kita bahas kitab Anda bukan kitab saya. Ya, kita bahas tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, gitu ya. Oke. Yaitu roh kebenaran. Ketika Yesus berkata seperti ini, roh kebenaran, Nabi Muhammad itu, Bapak ya, belum lahir, dia masih bentuk roh ya. Jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus ia akan bersaksi tentang aku. Anda kan dapat temui ya kesaksian bagaimana jalan Yesus di dalam Al-Qur'an ya. Terus Bapak di sini ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus ya. Arti Roh Kudus ini artinya roh yang suci yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku.
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Terus dia juga akan memuliakan Yesus. Jadi Pak, ya roh itu, roh kebenaran itu akan menuntun Anda dan menyertai Anda ya, dan dia akan mengajarkan segala sesuatu. Terbukti ya Nabi Muhammad di dalam agama Islam dari kita membuka mata sampai menutup mata segalanya diajarkan oleh Nabi Muhammad ya. Nah, belum Bapak, belum selesai. Terus juga tentang masalah ya contoh ya hukum nikah, Yesus nggak ada ngajarin nikah. Hukum waris, Yesus nggak ada mengajarkan cara pembagian warisan, kan nggak ada gitu. Makanya kata Yesus dia akan mengajarkan segala sesuatu. Terus kata Yesus dia akan memuliakan aku. Nabi Muhammad ya hidup dengan orang Kristen di Arab. Kata orang Kristen Arab, Yesus itu, Nabi Isa itu dia terkutuk, tersalib, menebus dosa. Oh, kata Nabi, enggak, dia orang yang benar. Dia tidak mati, dia tidak disalib, dia tidak ditombak tentara Romawi. Dia bukan anak zina, dia adalah anak keturunan orang yang benar. Semenjak itulah Nabi Muhammad udah agak renggang dengan Yahudi gitu loh Pak, sejarahnya ya. Jadi, siapakah yang memuliakan Yesus kira-kira? Apakah Kristen atau Nabi kami beserta umat Islam? Kalau Kristen kan ngomong, oh Yesus itu adalah firman Tuhan yang datang ke muka bumi, jadi manusia untuk menebus dosa, ditangkap hansip Romawi, mati terkutuk di tiang salib, terus diludahi tentara Romawi. Itu penghinaan atau memuliakan itu Bapak? Silakan. Makanya saya bilang yang dimaksud Yesus, roh kebenaran yang akan mengajarkan segala sesuatu dan dia akan bersaksi tentang Yesus. Itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Bapak, mic-nya Pak. Ngomongin semua itu datanya, ngomongin semua itu. Silakan coba Anda bantah kitab Anda sendiri tadi. Yang ceritakan itu kan kitab Anda, bukan kitab saya, Bapak. Kenapa? Mau dibuat tentang Muhammad nggak ada tuh, ngawur aja, nggak ada tafsir. Kamu saja yang melenceng itu tafsir, ngawur aja kamu. Anda aja yang ngawur aja. Kok tafsiran saya, Bapak? Nggak nyambung itu tafsirnya itu yang Anda bernerasi itu. Gini, kalau tafsiran saya salah, gini, kalau baik. Kalau tafsiran saya salah, kata Yesus tadi dia akan mengajarkan segala sesuatu dan dia akan memuliakan aku. Ya, itu dia. Kira-kira siapa? Kepada para muridnya itu setelah kenaikan itu. Dia sudah meninggal. Kepada para muridnya. Itu ada nggak para muridnya ngajarin hukum waris coba? Kalau itu adalah muridnya, Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu adalah muridnya, pernahkah murid-muridnya mengajarkan cara membagi harta warisan? Saya tanya dulu karena yang dikatakan Yesus tadi, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Kalau mengajarkan segala sesuatu, murid yang mana mengajarkan hukum waris? Nggak ada. Murid yang mana? Nggak ada berarti bukan murid-muridnya Pak, bukan kan? Salam waras saja kan kayak gitu, bukan bernarasi liar. Itu ciri-ciri yang dikatakan Yesus. Anda artinya yang bernarasi liar Pak, bukan saya. Kira-kira siapa yang mengajarkan segala sesuatu murid-muridnya? Ada turun sendiri, enggak diturunin paregar ya teman-teman, turun sendiri dia ya. Murid Yesus yang mana yang mengajarkan hukum waris? Enggak ada. Artinya apa yang dikatakan Yesus itu bukan untuk murid-muridnya ya. Jadi roh kebenaran itu ia akan memuliakan aku, kata Yesus ya. Siapa yang memuliakan Yesus? Siapa yang memuliakan Yesus kira-kira teman-teman? Ya, Nabi Muhammad ya, diturunkan wahyu dan berbentuk Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an
ada satu surah namanya surah yang memuliakan orang tuanya Yesus. Ya, kalau kita muliakan orang tuanya, berarti anaknya dan nasabnya ke atas. Itu kita muliakan gitu ya teman-teman. Yaitu nama surahnya adalah surah Maryam. Oke? Jadi Maryam, Yesus adalah orang yang mulia, dimuliakan oleh Nabi Muhammad dan umat Islam. Oke?